Shalom, damai di hati. Terima kasih bagi semua jemaat yang sudah membawakan puji-pujian di hari ini, di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Tapi saya melihat masih ada juga jemaat yang mungkin di Sitasono, saudara ya. Karena saya melihat ada yang kurang hadir ya. Tapi puji Tuhan, orang yang diberikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Saudara-saudara, hari ini tema yang disodorkan bagi kita sangat ekstrim ya. Karena kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada musuh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, adakah yang hadir saat ini yang ada musuh? Ada? Nyanda? Kita semua amin juga ini saudara. Atau adakah saat ini yang hadir yang diam-diam memusuhi saudara? Ih, tuh tamang mintau dia memusuhi saudara ya. Mungkin tersinggung atau apa kan? Orang nggak tahu saudara. Ataukah yang hadir saat ini sedang bermusuhan? Coba lihat kiri kanan kaki musuh di sebelah ini saudara. Oh bukan kote ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Tapi ada juga musuh. Musuh itu sudah jadi musuh bebuyutan. Artinya apa? Selama itu musuh itu saudara. Makanya disebut musuh bebuyutan. Nah, suka mari tapi musuh bebuyutan saudara. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga musuh dalam selimut saudara ya. Nah, ini yang paling bahaya ini. Harap-harap tamang, harap-harap besti, mintau musuh PTN. Nah itu tuh musuh dalam selimut. Musuh yang menjadi musuh adalah orang dekat kita ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya di masa ini saudara, saya heran kalau ada orang Kristen yang bermusuhan. Akan merasa aneh kalau orang percaya kumbaku musuh saudara. Maka dari itu banyak yang ditemui. Ini realita ya. Baku birman, baku musuh saudara. Baku tetangga. Baku musuh cuma karena apa? Sifat, yoto, talebe ya. Akhirnya baku musuh, pakalae saudara. Ya, ada juga yang satu komisi baku musuh. Ada sini nyandak kang di Getsemani, amin. Ya, ada yang satu kandung baku musuh, saudara. Ya, mbak saudara bukan baku sayang mar baku marah, bukan baku sayang mar baku musuh, bapak ibu saudara. Ada juga mama mantu dan anak mantu baku musuh, saudara ya. Ada sini yang baku musuh dengan mertua? Ada? Oh ada kata saudara ya. Ada yang mertua memusuhi anak mantu karena anak mantu terlalu konjudo saudara ya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, ini yang saya mau katakan pagi hari ini saudara. Mau jadi apa? Persekutuan keluarga, persekutuan jemaat, persekutuan gereja, kalau kita bermusuhan dan Yesus tidak mengajari kita untuk memusuhi saudara, tetapi Yesus mengajari kita untuk saling mengasihi. Bahkan lebih radikal, Yesus katakan kasihilah musuhmu. Saudara di ibadah pas ada yang bilang berat komang kalau mengasihi musuh. Ya, rasa berat, rasanya mampu. Musuh ini saudara ya toh. Duh bagaimana mengasihi musuh saudara. Tapi ini firman saudara. Karena mengasihi itu berarti menyayangi. Mengasihi berarti mencintai. Mengasihi berarti menaruh kasih sayang saudara. Itu mengasihi. Makanya
mengasihi musuh mungkin jadi pertimbangan berat dalam kehidupan kita. Namun saudara, Alkitab mengatakan kasihilah musuhmu, bahkan 2 kali disebutkan dalam perikop ini, di ayat 27 dan di ayatnya yang ke-35. Ayat 27 Yesus bilang, aku berkata kasihilah musuhmu. Dan ayat 35 Yesus katakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu. Saudara, kalau Alkitab menuliskan berulang-ulang, berarti itu penting. Ya, itu penting dan bahkan sangat penting, saudara. Namun di sini Yesus tidak mengatakan jangan benci musuh. Tidak, tapi Yesus bilang kasihilah musuhmu. Karena kalau jangan benci itu kalimat pasif, saudara. Tapi kalau mengasihi musuh itu aktif. Sehingga kalau jangan benci, sudah nyandak benci, saudara. Tapi belum tentu mengasihi. Makanya yang Yesus perintahkan kasihi, karena orang yang mengasihi otomatis pasti tidak membenci. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang jadi pertanyaan kepada kita mungkin saat ini, mengapa kita harus mengasihi musuh, saudara? Mungkin jadi pertanyaan, kenapa saudara mesti mengasihi musuh? Tapi musuh itu kan mesti kasihi. Oh Tuhan, berat ini Tuhan. Ya, nggak mampu komang kita Tuhan. Musuh ini. Tetapi kenapa Yesus memerintahkan? Ini sebuah perintah, saudara. Yesus suruh untuk mengasihi musuh. Kenapa? Karena Yesus lebih dulu mengasihi kita, saudara-saudara. Yesus menyelamatkan kita pada saat status kita bukan orang benar. Tapi kitab Roma menyebutkan Yesus datang pada saat kita berseteru dengan Allah. Pada saat kita menjadi musuh Allah karena dosa yang diperbuat oleh manusia. Tetapi Yesus mampu mengampuni dan mengasihi kita pada saat kita menjadi seteru Allah. Pada saat kita menjadi musuh Allah, saudara-saudara. Tapi Dia mengasihi kita. Ya, sehingga inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kita harus mengasihi musuh. Mengapa kita harus mengasihi? Karena kasih berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, pertama dia lahir dari Allah, dan kedua dia mengenal Allah. Makanya jadi persoalan kalau ada orang Kristen yang tidak mengasihi, saudara. Karena jelas firman Tuhan bilang, kalau orang mengasihi berarti orang lahir dari Allah. Mar kalau orang nyak mengasihi berarti orang nyak lahir dari Allah. Mar orang lahir dari mana, saudara? Kalau orang saling membenci, saling mendendam, ya, ada akar pahit, baku lawang simpang kepahitan, saudara. Berarti orang nyak kenal siapa orang Tuhan, saudara. Berarti orang tidak lahir dari Allah. Karena Alkitab mengatakan God is love. Allah adalah kasih. Bukan Allah kalau tidak ada kasih, saudara-saudara. Makanya hakikat orang Kristen itu adalah mengasihi. Ingat saudara, hakikat orang Kristen adalah mengasihi. Jangan orang tahu orang ini orang Kristen hanya karena orang masuk gereja, saudara. Jangan orang tahu orang ini orang Kristen hanya karena orang ada pelayanan, hanya karena orang ada pakai stola, saudara-saudara. Ya, hanya karena orang hari-hari di gereja, hanya karena orang panitia, saudara. Jangan orang tahu orang Kristen hanya karena orang perumah ada lukisan perjamuan kudus. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, biarlah orang tahu orang ini orang Kristen sejati karena orang mengasihi, bahkan orang mampu untuk mengasihi orang pemusuh. Amin, saudara-saudara.
Makanya saudara, kalau yang hadir hari ini ada yang bermusuhan, yang sementara bermusuhan, mungkin yang nak berkutogor, ya, selamanya berkutogor, saudara-saudara. Kalau dia ada masuk tegor jo pulang dari sini. Amin. Barat ini no. Ya. Ada kan baku cuek, beliau, ya, tuh, ada yang begitu, saudara, ya. Kalau ada yang baku marah, saudara, ada yang nyandak bercerita, sudah tahun-tahun itu no musuh bubuyutan, saudara, ya, sudah tahun-tahun nyandak bercerita, baku cuek. Mari, saudara, orang berdamai. Boleh? Boleh? Pak Barat ini no. Tuhan tolong jamaah Tuhan. Ya. Karena apa maksud mengasihi musuh? Mengasihi musuh berarti apa? Berarti orang berdamai, saudara. Mengasihi musuh berarti orang mengampuni. Mengasihi musuh berarti orang memaafkan. Itu tuh mengasihi musuh, saudara. Ya. Karena itu, saudara, kalau orang bermusuhan pastinya tidak ada damai, betul enggak? Kalau orang bermusuhan tidak ada damai sejahtera dalam orang kehidupan. Makanya saudara, itu shalomnya cuma di bibir, ya. Itu shalomnya cuma di mulut, tetapi itu shalom ada di hati. Makanya shalom tuh damai di hati, markacau dan birman, saudara. Ya. Ada shalom berarti, saudara. Makanya orang kalau bermusuhan itu tidak ada damai, ya. Dan iblis sukanya ada damai, saudara. Itu iblis mau itu. Tapi yang Tuhan mau adalah kita berdamai. Itu yang Tuhan mau. Makanya firman Tuhan bilang apa? Orang yang membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Berarti orang kalau mau berdamai, itu anak apa, saudara? Saudara yang menjawabnya, ya. Bukan anak Tuhan berarti, anak hoga berarti, saudara, ya. Karena anak-anak Allah pasti mengampuni, anak-anak Allah pasti mengasihi. Amin, saudara. Semoga pulang ini torang so luaskan tompe hati untuk mengasihi, ya. Bahkan level lebih naik, saudara. Yesus bilang apa? Berbuatlah baik. Habis dia bilang kasihi, kedua dia bilang apa? Berbuat baik. Berbuat baik bukan hanya kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, tapi Alkitab bilang berbuat baik kepada musuh. Oh, bayangkan, saudara, ya. Kalau orang buka Amsal 25 ayat 21 dan 22 serta Roma 12 ayat 20, ya. Saudara, di sana tulis begini, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Jikalau ia dahaga, berilah dia minum, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Bahkan Paulus dalam kitab Roma bilang, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Bayangkan, saudara, ya. Tuhan bilang yang kedua, perbuatan baik kepada musuh. Karena orang boleh bilang, iyo tasu ampuni pada dia, ya, iyo sudah tasu maafkan. Tapi saudara, ini harus dibuktikan dengan perbuatan, saudara. Ya, jika seterumu, jika musuhmu, ya, bayangkan, ya, kalau musuhmu lapar, kasih makan. Kalau dia haus, kasih minum. Jangan campur racun, saudara. Oh iyo, nanti tak kasih, saudara. Marso ada pertambahan di dalam, bahaya itu, saudara, ya. Nggak sesuai dengan firman itu, saudara. Nah, ini yang jadi persoalan, saudara, ya. Hal ini berarti apa, saudara?
baik perjanjian lama maupun perjanjian baru sama-sama mengajarkan untuk berbuat baik kepada musuh. Kitab Amsal perjanjian lama, kitab Roma perjanjian baru mengajarkan untuk berbuat baik kepada musuh, saudara. Ya, kenapa? Karena ayat 33 bilang begini, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Ya, artinya begini saudara, kalau orang hanya baik kepada orang yang baik kepada kita, itu DP nama balas jasa, saudara. Yang ada tumpe jasa, betul? Ya, balance. Kalau dia kasih ikan pak kita, kalau kita kasih ikan pak dia, balance. Ya, itu tuh Tuhan bilang, apakah jasamu? Tetapi saat kita melakukan kebaikan, berbuat baik kepada orang yang menjahati kita, ini DP nama luar biasa, saudara. Ya, ada DP nilai, ada DP jasa, saudara. Makanya kalau orang berbuat baik kepada musuh, biar dia so bicara segala rupa pak kita, saudara, tetap ada ikan lebe dari laut kita berbagi, saudara. Ya, firman Tuhan bilang apa itu sama dengan menumpukan bara api pada atas kepala, menyala dia, saudara-saudara. Iya toh, menyala abangku. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus melakukan itu kepada orang yang menjahati kita, kepada orang yang mengecewakan kita. Waduh, memangnya gampang, saudara. Makanya di ayat 31 ini kaidah emas. Ya, ayat 31 firman Tuhan bilang begini. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Bayangkan saudara, kalau orang mau apa yang orang backing pat orang, apa yang orang mau, begitu juga orang mesti backing pak orang, saudara. Ya, kalau orang suka orang itu, kalau orang suka, orang ini mau dibenci, orang juga jangan membenci. Tetapi kalaupun ada orang yang benci pada orang, jangan orang benci, saudara. Tapi orang mesti mengasihi. Ya, amin, saudara-saudara. Duh, bahkan ketiga, lebih naik DP level, saudara. Ya, habis Tuhan suruh mengasihi, Tuhan suruh berbuat baik. Ketika firman Tuhan bilang apa? Di ayatnya yang ke-28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Odoh, lebih naik DP level, saudara. Berdoa bagi musuh. Amin. Iyo no pendeta, tak ada berdoa semoga dia cilaka. Bukan doa itu Bapak Ibu Saudara. Ya, semoga kok dia dapat DP akibat. Oh, jangan saudara. Kita berdoa bukan untuk kebaikan kita, tapi mendoakan musuh berarti kita mendoakan untuk kebaikan musuh. Oh, bayangkan. Oh Tuhan, bagaimana mau berdoa setelah ingat DP muka rasa mual, saudara. Ya, aduh baru mau ingat coba dia rasa muntah, saudara itu. Aduh rupanya mau tacumu no pendeta DP nama. Sebutkan DP nama di doa. Amin. Aduh, kan ada orang yang kepahitan yang mampu mesebut DP nama, saudara. Tapi Tuhan bilang berdoa. Ya, berdoa tapi bukan untuk tompe kebaikan. Berdoa untuk tompe musuh. Tuhan berkati tapi musuh. Ya, biar dia mengalami berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bayangkan, saudara. Aduh, memang kuat. Boleh Bapak Ibu Saudara? Pikir ini yang lain ini, saudara. Ya, berdoa, bayangkan, ya, berdoa tapi firman yang dari veto pak kita tadi, saudara. Ya, kan firman Tuhan bilang, minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berarti minta berdoa. Dia yang sukutuk pat orang, yang mencaci orang, saudara-saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini minta orang yang ada kutuk pada orang yang gampang. Ya, berdoa bagi orang yang mencaci. Oh, bayangkan dia veto di muka umum, saudara. Ya, DP kata-kata dia maki, dia hina, saudara, dia caci. Waduh, kira gampang. Kau mau cuma DP nama di doa. Oh, tolong.
Ya, ada yang bilang panyanda stono. Biar Tuhan marah. Jangan saudara, ya. Tapi kita harus pertama mengasihi musuh, kedua berbuat baik kepada musuh, dan yang ketiga berdoa kepada musuh. Amin. Puji Tuhan, akan ada pertobatan hari ini saudara. Ya, haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, memang tidak gampang melakukan ini. Makanya tadi saya katakan, ini firman ini sangat ekstrim ya, sangat radikal. Memang berat, memang tidak gampang, tetapi bukan berarti orangnya bisa. Karena saya percaya di hati orang Kristen itu ada kasih. Amin. Hanya orang yang mau mengeraskan hati untuk tidak mau mengampuni orang lain. Hanya orang yang mau mengeraskan hati untuk tidak mengasihi orang lain. Karena saya percaya orang ini saudara telah menerima kasih dari Tuhan. Tuhan saja mampu mengasihi kita. Orang ini berdosa. Orang ini banyak kejahatan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Ini teladan yang Tuhan berikan bagi kita. Masa orangnya mampu ampuni saudara? Masa orangnya mampu mengasihi? Karena di masa ini ada banyak persoalan. Ada pelayan khusus bermusuhan dengan anggota jemaat. Ada sesama anggota jemaat bermusuhan. Ada yang satu kolomnya tidak bercerita saudara. Ada yang baku birman, baku cuek. Tapi hari ini kalau orang dengar firman Tuhan, jangan orang keraskan hati saudara. Mari orang mengasihi. Karena Yesus lebih dulu mengasihi kita. Amin saudara. Bahkan terakhir saudara, firman Tuhan bilang apa? Jangan balas. Ya. Habis dia suruh berdoa, dia bilang jangan balas. Di ayat 29 dan 30 dia bilang begini. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Artinya apa? Tuhan bilang jangan balas. Jangan balas kalau ada orang yang menjahati kita. Jangan balas kalau ada orang yang menyakiti kita, saudara. Jangan balas. Tapi dasar orang kan manusia, tuh kalau ada orang yang bikin sakit hati, rasa-rasa hampir ramas di leher, saudara. Memang rasanya mampu, saudara, ketika ada orang yang mengecewakan kita. Karena orang zaman ini suka mendendam, saudara. Ya, contoh sederhana. Kalau dia nyak datang kolom pada rumah, tak balas dia nyak datang kolom pada dia, saudara. Ada kan model-model begitu. Iya toh. Kalau dia nyak datang pak kita, tanya datang pangana. Ini jadi masalah, saudara. Berarti tuh orang pang dendam. Ya. Dia lekop pamalas datang kolom. Berhenti mau datang pada dia. Bahaya ini, saudara. Tapi firman Tuhan tidak mengajarkan itu kepada kita. Makanya kalau ada orang-orang begini, berarti dia hatinya bagus, saudara-saudara. Ya, tuh muka tarik so bagus, tuh kulit so glowing, saudara. Karena banyak sekarang yang putih-putih kita lihat, saudara. Tapi gini, tak tahu di ini dulu gelap, mar so putih, mar puji Tuhan, saudara. Tumpai jemaat ini semakin hari semakin putih, ya. Baik semakin hari semua semakin pasung. Amin. Nggak apa-apa ibu-ibu bapak pasung. Ya. Jangan di luar sana banyak pasung untuk bapak suntai toh. Ya, makanya kalau ada hand body bikin putih beli saudara ya, beli. Kalau ada krim bikin bagus muka beli. Kalau mau sulam baru sulam saudara ya. Pokoknya pakai gagah saudara. Ada dengar ibu-ibu? Jangan berjahat-jahat ya. Pokoknya apa-apa, mau mempercantik dirinya apa-apa. Tapi saudara, jangan cuma luar yang bagus, tapi tompe hati li mesti bagus. Amin. Jangan di luar, sudah pelihara sama bidadari, saudara. Kala-kala Miss World,
mardepe dalam caparuni abis saudara-saudara, ya. Kotor, nyak bagus, busu tuh hati saudara. Ya, ini yang diingatkan oleh firman Tuhan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, mungkin hari-hari ini orang mengalami perlakuan-perlakuan yang nyak bagus dalam orang kehidupan. Mungkin ada orang yang bikin sakit hati, mungkin ada orang yang bikin kecewa. DP kata-kata, aduh pendeta tanya mau lupa DP kata-kata apa kita. Sudah Jo, lupa Jo. Sudah Jo mau ingat-ingat saudara. Amin. Ya, jangan balas. 4 pesan firman Tuhan pagi ini. Kenapa orang mesti baking ini saudara? Karena Alkitab bilang upahmu akan besar. Bukan berarti orang baking ini konyak guna saudara. Bukan berarti nyak guna. Firman Tuhan bilang di ayatnya yang ke-35 saudara. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Wow, luar biasa, ada janji Tuhan saudara. Kalau orang mengasihi, kalau orang berbuat baik, kalau orang berdoa bagi musuh dan tidak membalas saudara, Alkitab bilang apa saudara? Ya, berikanlah kesempatan bagi murka Allah, karena pembalasan itu bukan Tuhan pihak, tapi pembalasan itu Tuhan pihak saudara. Orang kerjakan apa yang menjadi orang bagian, selebihnya nanti Tuhan yang kerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Makanya orang jangan tuntut pembalasan, atau orang sendiri yang melakukan pembalasan saudara-saudara. Tuhan yang nak berkenan, jangan sampai tarik Tuhan murka kembali pada orang saudara. Tapi firman Tuhan ingatkan, ketika orang mengerjakan ini, pertama upahmu besar, yang kedua kita menjadi anak-anak Allah. Amin saudara. Semoga waktu dengar firman ini, pulang dari sini saudara, orang sepegang tangan patung bebirman. Amin. Pulang dari sini panggil makan pak mamak mantu saudara. Ya, pulang dari sini cium anak mantu saudara. Pulang dari sini saudara, satu kolom ya. Mari pi ke sana kum pegang tangan saudara. Amin. Pelayan khusus kalau ada bermasalah pulang dari sini, polok tuh anggota jemaat. Amin. Semoga firman ini memberkati kita semua. Amin firman Tuhan.